Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Boba. Kita sampai sepertinya riya, padahal tidak. Orang awam barangkali akan mengatakan, oh dia ria, oh dia pamer, padahal tidak. Allah Maha Tahu. Apa yang pertama sudah ya, nasyatul abdi fi amalil khair. Seorang hamba, kita semua bertambah semangat untuk baca Al-Quran, untuk qiyamul lail, untuk sedekah. Ketika berkumpul dengan ahli sedekah, ahli tahajud, ahli puasa sunnah, baca Al-Quran dan seterusnya. Apakah ini tercela? Apakah ini riya? Apakah ini pamer? Tidak. Karena hati itu memang lemah. Hati itu pada dasarnya lemah. Maka kelemahan hati kita perlu kita perkuat, salah satunya dengan itu. Ya, jangankan hati kita, hati seorang ulama, Syekh Al-Albani. Pernah satu ketika beliau bersama Syekh Ali, Syekh Musa Nasr, dan Syekh Salim atau Syekh Masyhur ya. Tiga-tiganya sudah wafat kecuali satu. Mampir salat Jumat. Kebetulan si khatib membawakan hadis. Mendengar hadis ini, Syekh Al-Albani menangis. Saya tidak disebutkan isinya. Ya, nggak jauh dari surga, neraka, azab kubur seperti itu ya. Beliau menangis. Disaksikan oleh Syekh Ali dan Syekh Salim. Setelah sholat, jalan lagi. Nah, di mobil beliau ditanya, ya Syekh, apakah hadis yang dibawakan oleh khatib tadi sahih? Syekh Al-Albani menjawab tidak sahih, dhaif gitu. Tapi kelemahan hati beliau, hati seorang manusia, gak sanggup. Mungkin sering kita mendengarkan nasihat ahli bid'ah tentang azab kubur misalnya, tentang siksa neraka misalnya, tentang fananya dunia ini. Kita tersentuh, kita menangis. Sementara dia ahlul bid'ah. Sementara hadis-hadis yang dia bawakan hadis palsu, hadis maudhu. Kenapa? Karena hati itu lemah. Alhamdulillah, kelemahan hati beliau Syekh Al-Albani diperkuat dengan ilmu. Ya, oleh karena itu seandainya ada sesuatu yang bertentangan dengan hadis yang sahih, tentu beliau menolak. Ya sekedar nasihat, sekedar pengingat, ya kan membuat beliau menangis gitu ya. Ini sebuah contoh betapa hati seorang manusia itu lemah. Maka dan lebih lemah lagi hati siapa? Hati kita semua ini manusia lemah. Lebih lemah lagi hati seorang
wanita. Wanita itu lemah. Ya. Apalagi mendengar kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang apa istilah kita, kalimat bersayap gitu ya. Bahaya. Pernah satu ketika Nabi mendengar nasyid, bukan nasyid seperti pengertian hari ini ya. Nasyid di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in itu lebih ke syair. Karena nasyid itu raf'us saut, meninggikan suara, mengucapkan kalimat dengan nada tinggi dan enak didengar. Apanya? Enak didengar apanya? Isinya, kalimatnya, bukan nadanya. Kalau sekarang kan enak didengar apanya? Nadanya. Gitu. Maka walaupun tanpa kata-kata, tanpa syair, sekedar nada saja kita tergiur. Karena yang hari ini yang dinikmati memang nadanya. Di zaman sahabat, tabi'in dan seterusnya, itu yang dinikmati isinya, keindahan kalimatnya. Sebagaimana ayat-ayat dalam Al-Quran itu indah sekali. Di mata siapa? Di telinga siapa? Di telinga Abu Jahal, Abu Lahab, indah sekali. Maka ada riwayat Abu Jahal, Abu Lahab dan kafir Quraisy itu saling bertanya-tanya, ya, hari ini turun apa lagi? Muhammad dapat wahyu apa lagi? Saling bertanya-tanya. Karena ketika turun wahyu itu luar biasa. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab tahu sendiri, Arab asli Quraisy, faham betul kaidah bahasa Arab, mana yang indah, mana yang tidak, dia tahu. Gitu ya. Nah, kelemahan hati kita ini perlu diperkuat. Salah satunya kita bercampur, kita akrab dengan orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, orang yang bertakwa, yang satu manhaj, yang satu akidah. Insya Allah al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu tergantung teman dekatnya. Maka jangan kita menuduh orang yang rajin sholat karena pergaulan, orang yang rajin baca Al-Quran karena pergaulan, lalu langsung kita tuduh ria. Tidak boleh. Ya, ini sudah kita bahas. Yang kedua juga sudah ya, kitmanudz dzunub, menyembunyikan dosa, menyembunyikan maksiat. Orang awam mengatakan, pamer, dia nggak mau dicela, ya, udah terus terang saja gitu. Orang-orang awam tergiur, terkecoh dengan ahli maksiat, koruptor, pezina, penjudi yang jujur terus terang. Wah, hebat ya. Tidak hebat di mata Allah dan Rasulnya, tidak hebat. Karena kita ketika terlanjur berbuat maksiat disuruh menutup-nutupi, jangan disebarkan ya. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu, orang-orang yang menginginkan kekejian itu tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, lahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Ya, maka seandainya kita tahu si fulan selingkuh, si fulan berjudi, si fulan mabuk, si fulan mencuri, cukup di telinga kita saja berhenti. Atau kalau di medsos, cukup berhenti di handphone kita, jangan kita teruskan. Walaupun ke handphone istri, walaupun ke handphone adik, walaupun grup keluarga kecil, satu keluarga ayah,
ibu, anak, tetap tidak boleh. Ya. Ada syubhat seolah kalau suami istri boleh. Kalau kita membicarakan aib tetangga haram, kecuali suami istri menjelang tidur ngobrol, si anu begini-begini, si anu begini-begini, seolah ini boleh. Mana dalil? Ya, harus bawa dalil. Siapa yang mengecualikan harus bawa dalil. Yang ada dalil pengecualian artinya boleh menyebarkan aib seorang muslim, boleh membuka aib sesama, itu cuman di hadapan hakim atau dalam rangka memperingatkan kaum muslimin dari kejahatan dia, dari keburukan agama dia. Misalnya dia dai penceramah mengatakan jilbab tidak wajib, misalnya semua agama sama, misalnya perlu kita sebar aibnya supaya kaum muslimin tidak menjadi korban. Adakah selanjutnya suami istri? Nggak ada. Jadi suami istri tetap tidak boleh. Jika suami tahu, ya sudah, istri nggak perlu tahu. Sebaliknya, jika istri tahu aib seorang tetangga, ya sudah, suami nggak perlu tahu. Kemudian beliau membawakan hadis sahih, kullu ummati mu'afa, semua umatku nanti akan diampuni. Salah satu karunia besar yang Allah berikan kepada umat ini adalah umat ini akan diampuni. Illal mujahirun, kecuali orang yang menjaharkan, memamerkan, menampakkan apanya? Kemaksiatannya. Dia minum khamr misalnya, sekampung tahu semua. Dia berjudi misalnya, sekampung tahu semua. Dia sendiri yang memberitahu. Apalagi hari ini ya, wa inna minal mujaharati, di antara sifat mujaharah orang-orang yang menampakkan kemaksiatannya itu, ayya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan, seseorang melakukan amal buruk, maksudnya mungkin mabuk, mungkin berzina, mungkin berjudi di malam hari, thumma yusbihu wa qad satarahu Allah, sampai pagi itu Allah menutup. Kalau Allah nggak tutup, Allah bikin dia ketahuan. Allah bikin petugas ronda melihat dia mabuk misalnya, berzina misalnya. Ketika nggak ada yang tahu, berarti Allah yang menutupi. Antum jangan pernah merasa ya orang-orang nggak bakalan tahu. Nah, saya kan hati-hati, saya kan nggak gegabah gitu. Saya kan kalau berbuat maksiat saya nggak bikin status gitu. Ya otomatis orang-orang nggak tahu. Sombong, jangan. Ketika kita terlanjur berbuat maksiat lalu nggak ada yang tahu, berarti waqad satarahullah, Allah telah menutup aib kita. Gitu ya? Maka ketika Abu Bakar dipuji-puji, ini sepertinya setelah Nabi wafat ya, ketika Abu Bakar jadi khalifah, dipuji-puji oleh orang. Ya memang beliau terpuji, beliau mulia, beliau manusia termulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul. Apa kata Abu Bakar? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulu, ya Allah, jangan hukum aku atas apa yang mereka ucapkan. Ya, jangan sampai gara-gara mereka memuji aku
lalu engkau menghukum aku. Karena apa? Karena aku tidak pantas mendapatkan pujian itu. Ya. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Jadi mereka mengatakan aku baik, aku soleh, aku bertakwa, itu sangkaan mereka. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Ya. Waghfirli mimma la ya'lamun. Dan ampuni aku ya Allah dari apa yang mereka tidak tahu. Mereka nggak tahu ya Allah, engkau yang tahu aku punya aib begini, punya dosa begini, punya kekurangan begini. Mereka nggak tahu, engkau yang tahu ya Allah, ampuni. Jadi beliau disanjung, beliau dipuji tidak melayang, tapi justru merendah, merasa tidak pantas dengan pujian itu. Ya. Wayakun, setelah Allah menyembunyikan aib dia di malam itu, nggak ada yang tahu. Allah bikin nggak ada yang tahu. Pagi itu dia mengatakan, ya fulan, wahai fulan, wahai temanku, wahai tetanggaku, amiltul barihata kadza wa kadza. Semalam aku mabuk, semalam aku mencuri, semalam aku berjudi, semalam aku berzina. Malah dibongkar sendiri. Inilah al-mujahir, terancam tidak akan diampuni oleh Allah. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu, malam hari dosanya sudah ditutup oleh Allah. Wa yusbihu yakshifu satrallah, justru pagi-paginya dia buka sendiri, dia ungkap aibnya sendiri. Allah tidak suka. Maka sekali lagi, orang yang menutup-nutupi dosanya berarti dia tidak ria, ya, tidak seperti anggapan orang awam, ria. Kalau nggak ria, udah jujur aja, terus terang aja, mabuk ya mabuk, khomer ya khomer, pelacur ya pelacur. Tidak seperti itu. Kemaksiatan, syahwat wajib kita tutupi, kecuali kemaksiatan syubhat. Syubhat boleh ketika syubhat itu sudah hilang. Mana dalil? Habis subuh Rasul dan para sahabat tidak langsung meninggalkan masjid, ya, seperti kebiasaan sebagian kaum muslimin yang paham sunnah. Keluar dari masjid setelah matahari terbit, agak tinggi sedikit, sholat 2 rakaat duha yang awal, ya, bukan sholat suruh. Dia mendapatkan pahala seperti umrah. Wa fi riwayatin, seperti haji dan umrah, sempurna. Nah, pagi itu para sahabat bercerita. Salah satunya menceritakan masa lalu dia waktu masih musyrik, sebelum masuk Islam, menyembah berhala. Dia bikin berhalanya dari adonan tepung, dia sembah, kemudian dia makan sendiri. Orang-orang tertawa, Nabi ikut tersenyum. Ya, ini kan subhat, kok dicerita-ceritakan? Boleh ketika subhat itu sudah hilang. Dulu waktu saya masih LII, dulu waktu saya masih LDII, dulu waktu saya masih sufi, diterangkan kesesatannya begini. Bolehkah? Boleh. Yang tidak boleh sekali lagi kemaksiatan syahwat. Ya, banyak ulama-ulama. Abu Hasan Al-Asy'ari yang terbesar, ya, seorang ulama yang mengalami 3 fase: Mu'tazilah, Kullabiyah, Ahlus Sunnah.
diceritakan bagaimana keadaannya waktu masih Mu'tazilah, waktu menjadi murid Al-Jubba'i, ayah tirinya yang tokoh Mu'tazilah, sampai beliau umur 40 tahun. Adapun kemaksiatan syahwat tidak boleh. Apa syahwat? Antum tahulah ya. Kalau syubhat yang orang pasti nggak tahu, kalau dia belum taubat dari syubhatnya itu. Beda dengan syahwat, orang pasti tahu kalau itu dosa walaupun dia belum taubat. Dia masih pelacur, dia masih pemabuk, dia masih pezina, dia masih penjudi. Apakah dia tahu kalau itu semua dosa? Tentu tahu. Tentu tahu. Wa man dhanna anna kitmanal ma'asi riya, barang siapa yang menyangka bahwa menyembunyikan kemaksiatan adalah riya, wa tahaddutsu bizzunubi ikhlas, atau menyangka bahwa menceritakan aib sendiri itu ikhlas, faqad labbasa alaihi syaitan atau iblis, berarti dia telah ditipu oleh syaitan, ditipu oleh iblis. Naudzubillah. Dan sekali lagi itu ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang awam menganggap kalau orang jujur pernah jadi pelacur, pernah jadi penjudi, pernah jadi pemabuk, seolah orang hebat, terus terang, nggak takut dicela. Ya mungkin kita punya pikiran seperti itu, tapi ya harus dikalahkan dengan dalil. Mungkin kita punya perasaan seperti itu ya, tapi harus kita buang perasaan itu. Oh nggak boleh, kan ada dalilnya, tidak boleh. Walaupun merasa bahwa menceritakan aib syahwat di masa lalu itu hebat, nggak masalah ya. Perasaan, logika, ro'yu harus dibuang kalau bertentangan dengan dalil. Yang ketiga, tajmilu thiyabi wan na'li wa nahwihi, memakai pakaian, memakai sendal, memakai sepatu yang bagus-bagus, yang indah-indah ya. Orang menganggap ini ria, ini pamer, enggak. Bahkan mungkin mobil yang bagus sesuai dengan keuangan dia, dia sanggup membeli, dia mampu, kewajiban zakat bahkan sedekah tatawwu dia tunaikan, halal, boleh. Mengharamkannya yang harus pakai dalil. Ya, seperti Rasul dan para sahabat menyukai kuda yang bagus. Antum kira kuda yang bagus itu cuman 50, 70 juta? Tidak, ratusan juta, bahkan ada yang miliar ya. Ya tentu di zaman Nabi dan para sahabat sudah ada. Kalau mobil mewah jelas belum ada, kuda mewah, kuda bagus ya sudah ada, dan mahal sekali itu. Apakah diharamkan oleh Nabi? Enggak, boleh, asal bisa beli. Mana dalil? Jadi awalnya Nabi bersabda, ini dari Ibnu Mas'ud ya, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Maksud tidak akan masuk surga ini di saat orang-orang lain sudah masuk surga, kalau dia tidak kafir. Kalau kafir ya betul-betul tidak masuk surga, artinya ya pasti kekal di neraka. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Siapa?
man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri, yaitu orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar dzarrah, seberat debu. Kecil sekali kesombongan itu. Para sahabat ketakutan tentunya mendengarkan sabda Nabi ini. Lalu ada yang bertanya, qala rajul, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasul, ada di antara kami yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus, pakaiannya bagus, sepatunya bagus. Apakah ini sombong? Katanya kalau ada kesombongan gak akan masuk surga walaupun seberat debu. Maka Nabi menjawab, innallaha jamil, Allah itu jamil. Apa jamil? Indah, indah, bagus. Dalil ini dibawakan oleh para ulama salaf ketika menerangkan innallaha khalaqa Adam ala suratihi, Allah menciptakan Adam dalam rupa Allah. Ini banyak disalahfahami oleh sebagian firqah-firqah dolal. Ketika kaum salaf meyakini apa adanya tentang hadis ini, bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dalam rupa Allah, lalu difahami oleh sebagian orang, berarti kaum salafi menyerupakan Allah dengan Adam sama persis, rupanya sama, ya. Dibantah salah satunya dengan hadis ini. Betulkah Adam itu serupa dengan Allah? Betul. Apanya? Keindahannya. Sama-sama indah. Tentu keindahannya tidak sama, tapi sama-sama indah. Ya. Bukan wajah Allah persis seperti wajah Adam, tangan Allah persis seperti tangan Adam, jari Allah persis seperti jari Adam. Tidak. Bukan itu maksudnya, tapi keindahannya. Innallaha khalaqa Adam ala surati. Ini yang benar. Nah, adapun kaum Jahmiyah mempelesetkan hadis ini, suratihi, hinya kembali ke Adam. Tentu rusak bahasa ini kalau hinya kembali ke Adam. Yang benar kembali ke Allah. Ya, kalau kembali ke Adam, ya memang nggak ada masalah. Artinya Allah menciptakan Adam, rupanya ya rupa Adam. Tapi kalimat seperti ini kalimat yang rusak. Mustahil Allah membiarkan Rasulnya mengucapkan kalimat dalam bahasa Arab yang salah. Ya, maka yang benar suratihi, hinya kembali ke Allah. Artinya rupa Allah ciptakan Adam serupa dengan Allah, maksudnya sama-sama indah. Persis seperti sabda Nabi yang lain bahwa rombongan pertama yang akan masuk surga itu wajahnya seperti apa? Seperti bulan. Seperti bulan. Ya. Awwalu zumratin yadkhulunal jannah, rombongan pertama manusia yang masuk surga, berarti para nabi, para rasul, itu wajah mereka seperti bulan. Apa kita fahami bahwa rombongan pertama yang masuk surga itu wajahnya bulat, nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya. Bulan kan begitu, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya, nggak ada matanya. Apa begitu? Tentu rusak. Maksud Allah lewat lisan Nabi bahwa wajah mereka seperti bulan, maksudnya apanya? Keindahannya. Bulan kan indah, bersinar, berseri. Kira-kira begitu.
Termasuklah di sini innallaha jamil. Allah itu indah. Allah menciptakan Adam sama indah juga. Insya Allah makhluk terindah di muka bumi Adam, paling tampan. Bagaimana Nabi Yusuf? Nabi Yusuf separuhnya. Kan Nabi mengatakan separuh ketampanan Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Maksudnya apa? Separuh dari Adam. Kenapa? Setampan-tampan Nabi Yusuf, dia lahir lewat rahim. Lahir seperti kita, dengan perantara perjimaan antara ayahnya dengan ibunya. Air ayah masuk ke rahim ibunya. Adapun Adam tidak. Adam tidak ada gitu-gituan. Adam langsung diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya yang mulia. Gimana nggak indah? Paling indah, paling tampan, paling sempurna. Yusuf separuh. Ya. Yuhibbul jamal. Allah yang indah itu, Allah juga mencintai keindahan. Berarti Allah suka yang indah. Oleh karena itu ketika kita memakai baju indah, bagus, sepatu indah, bagus, gak masalah. Bagaimana kalau indah itu mahal? Ya otomatis, karena indah ya mahal. Asal kita punya uang, tidak takalluf, tidak mau sampai ngutang-ngutang, ya nggak masalah. Yang bermasalah kalau kita memaksakan diri. Jadi sombong itu bukan bajunya indah, sepatunya indah, sendalnya indah, bukan. Sombong adalah batrul haq wa ghamtun nas. Menolak al-haq, menolak kebenaran, itu baru sombong. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Manusia yang apa? Manusia yang apa? Manusia yang membawa kebenaran itu kita rendahkan dengan mengatakan ente siapa? Baru ngaji 3 bulan sudah berani mengatakan ini bid'ah gitu. Padahal benar itu bid'ah. Ya alhamdulillah, walaupun 3 bulan 4 bulan dia ngaji di tempat yang benar, diajari oleh ustadz salaf yang benar bahwa tahlilan bid'ah, muludan bid'ah, sadaqallahul azim bid'ah, salawat nariyah bid'ah. Sementara si fulan yang ngaji sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun diajari oleh guru yang tidak benar, mengatakan tahlilan sunnah, muludan sunnah, salawat nariyah hak sunnah gitu. Jadi tergantung bagaimana kepada siapa dia belajar. Maka hati-hati kita belajar agama ya, jangan suka-suka kita. Hari ini kan seolah kaum muslimin belajar agama itu suka-suka mereka. Wah ini enak nih, ini lucu nih, oh ini seru nih, ini aja nih seru nih. Seperti apa? Seperti lagu. Nah, lagu kan nggak ada hubungannya dengan hak dan batil ya kan? Kalau agama tentu hubungannya dengan hak dan batil. Oleh karena itu ketika ada seorang sahabat yang menolak perintah Nabi untuk makan dan minum pakai tangan kanan, dia tetap pakai tangan kiri karena sudah terbiasa, mungkin kidal ya. Kata Nabi sombong. Kenapa sombong? Menolak al-haq. Apa yang keluar dari lisan Nabi kan al-haq, kok ditolak, berarti sombong. Dan Nabi mendoakan buruk untuk sahabat ini
dan langsung dikabulkan oleh Allah, dia tidak bisa mengangkat tangannya. Satu lagi, yang keempat, terakhir, sesuatu yang seperti riya tapi bukan riya. Apa? Izharu sya'airil Islam, menampakkan syiar-syiar Islam. Apa syiar Islam? Salat berjamaah, salat Jumat, haji, umrah. Ini bagian dari syiar Islam. Bisakah disembunyikan? Nggak bisa. Antum bisa sholat berjamaah di masjid nggak ketahuan orang? Ya nggak mungkin. Sholat Jumat nggak ketahuan orang, Idul Fitri, Idul Adha nggak ketahuan orang, haji, umroh nggak ketahuan orang? Ya nggak mungkin. Pasti ketahuan orang. Maka ada syubhat torekot-torekot sufiyah untuk tidak usah sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena menampakkan, nanti jadi ria, pamer. Udah sholat di rumah saja, nah, kena dia. Talbisul iblis. Maksudnya baik, caranya salah. Tetap salah. Syiar-syiar Islam tidak bisa kita tutup-tutupi. Ya biarkan saja. Bahkan fasyadu bi anna muslimun. Saksikan kepada orang-orang bahwa kalian ini muslim. Muslim itu bagaimana? Yang sholat di masjid, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Kecuali sholat tahajud, kecuali sholat sunnah, kecuali puasa, baca Al-Quran, bisa kita tutup-tutupi. Menangis, bisa kita tutup-tutupi. Ya. Banyak riwayat para ulama ketika menangis itu ditutup-tutupi. Ya. Kalau kita sekarang kan malah dipamerkan. Dulu tutup-tutupi. Ada seorang alim ketika memberikan pelajarannya, tersentuh hatinya lalu menangis. Dia pura-pura flu. Dia pura-pura flu. Padahal dia menangis. Gitu. Saya pernah menyaksikan Syekh Salim bin Id Al-Hilali, ya. Itu di puncak. Orang-orang tahu beliau menangis, ya. Karena memang pembahasannya bikin mengharukan. Langsung mic-nya diserahkan ke sampingnya, kalau nggak salah saya Masyhur apa saya Ali Hasan. Beliau pura-pura batuk-batuk begitu. Ya. Inilah ulama-ulama kita menyembunyikan. Ada di negeri kita ini dulu, ya, sekarang sepertinya udah sepi, ya. Jadi nangis itu apa ya, berjamaah, ya, nangis itu berjamaah. Jadi asal dia yang tampil, asal dia yang ceramah, udah ngalamat dah, pasti nangis dah, udah siap tisu, siap sapu tangan, ya. Kadang-kadang udah siap-siap, ustadznya nggak datang, udah siap nangis nggak datang juga. Apakah seperti itu Rasul dan para sahabat? Tidak sama sekali. Bahwa pernah Rasul memberikan nasihatan balighatan, nasihat yang dahsyat, yang dari nasihat itu gemetar hati kami, menangis mata kami. Itu tidak setiap kali beliau berkhutbah muhadharah seperti itu, tidak, kali itu saja, atau ada beberapa kesempatan lah, ya. Jadi tidak terus begitu, ya. Wa
fal abdu la yakunu mura'iyan biidhariha. Seorang hamba tidak disebut riya ketika menampakkan kembali kepada haji, umrah, salat Jumat, salat berjamaah dan lain-lain. Azan tentu terdengar, suaranya yang nyaring, suaranya yang merdu, suaranya yang indah, nggak bisa ditutupi. Bahkan syiar terbesar syiar terbesar Islam adalah azan. Bahkan bukan sekedar syiar, tapi penanda bahwa satu negeri itu dikatakan negeri Muslim, negeri Islam. Apa? Bergemanya suara azan di mana-mana. Dan terbukti, walaupun ada ribuan kaum muslimin di Prancis misalnya, walaupun ada ribuan kaum muslimin di Inggris misalnya, di California misalnya, tetap saja nggak menggema suara azan. Karena Amerika, Inggris, Prancis, Jerman bukan negerinya kaum muslimin, tapi negeri kafir. Walaupun ada ribuan kaum muslimin di situ. Beda dengan Mesir, Yaman, Saudi, Indonesia, Malaysia, Brunei, menggema suara azan di mana-mana karena memang itu negeri muslim, negerinya kaum muslimin. Li'anna min haqqil faraidi al-i'lanu biha. Karena di antara hak faridah, hal yang wajib itu ditampakkan. Salat berjamaah, salat Jumat, haji ditampakkan. Sebagian ulama mengatakan zakat, terutama orang yang kaya, dia mengeluarkan zakat, tampakkan ini zakat saya. Khawatir nanti menjadi fitnah. Ini orang sekaya ini, tetangga-tetangganya miskin ya. Ini orang sekaya ini kapan bayar zakatnya, kan jadi fitnah. Padahal dia sudah bayar zakat, cuma nggak ada yang tahu. Gitu. Ya taunya ngasih-ngasih gitu aja. Nah, maka salah satu sunnah saya kira ini tidak sampai wajib ya. Orang-orang kaya ketika memberikan zakatnya disampaikan, ini zakat harta saya. Li'annaha a'lamul Islam. Ini sebagai tanda-tanda keislaman, syiar Islam. Wa sya'airuddin, syiar-syiar agama. Li'anna tarikaha yastahiqquz dzambal maqt. Karena orang yang meninggalkan hal-hal tersebut yang wajib, salat berjamaah, salat Jumat, dia tercela, dia dosa, dia dibenci oleh Allah. Fawajaba imatatu tuhmati bil idhari. Maka tidak boleh ada tuduhan pamer maksudnya, kepada orang yang menampakkan hal-hal yang wajib tadi. Wa in kana al-fi'lu tatawu'an, sebaliknya kalau perbuatan itu tatawwu, tidak wajib, sholat tahajud, puasa Senin Kamis, baca Al-Quran, sedekah, fa haqquhu ayyuh, maka haknya adalah disembunyikan. Kalau bisa disembunyikan, sembunyikan. Ya. Maka para ulama kita betul-betul menyembunyikan. Belum lama kita bahas bagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali yang melakukan perbuatan yang aneh. Jadi betul-betul disembunyikan, itu kehebatannya itu. Karena memang tidak wajib. Fa'in azharahu qasidan al-iktida bihi,
Lain halnya ketika seseorang menampakkan hal-hal yang sunat itu, qobliyah misalnya, ba'diyah misalnya, sholat tahajud misalnya, supaya ditiru, supaya orang-orang jahil tahu, oh ini sunnah, oh ini aturannya memang begini. Kana jamilan, itu baik, walaupun itu bukan hal yang wajib. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.